Apapun yang terjadi dengan izin Allah. Kita ngumpul sekarang izin Allah. Kita berbuat dosa izin Allah bukan? Izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, tapi Allah tidak ridho. Nomor 211, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 211. Rubbama waradatiz zulma 'alaika liyu'arrifaka qad raman manna Allahu bihi 'alaika. Ada kalanya kegelapan berupa dosa, maksiat dan syahwat itu tiba padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sehat itu seperti mahkota yang dipakai oleh orang sehat, tapi yang sehat tidak melihat mahkota itu. Yang melihatnya adalah orang yang sakit. Jadi kita jarang merasa syukur atas nikmat yang ada, kecuali kalau kita sudah sakit. Kita duduk enak saja, duduk baru tahu mahalnya duduk ketika ambeien. Serius hadirin, nikmatnya duduk itu jarang kita syukuri, kecuali kalau ambeien. Duduk tuh. Nikmatnya gigi jarang kita syukuri, kecuali sedang sakit gigi baru tahu tidak sakit itu nikmat. Nafas gratis jarang kita bersyukur, kecuali lagi bengek, asma, kena COVID, baru tahu mahalnya nafas yang lega. Kedip itu jarang kita syukuri, kecuali kalau syarafnya sudah mulai susah nutup atau jadi kekerjepan, kicup 1000 baru. Ini serius. Hidup kita merasa sengsara bukan kurang karunia, tapi tidak sibuk mensyukuri karunia. Kalau kita sibuk bersyukur, pasti bahagia dan ditambah nikmatnya. Seperti yang diungkapkan surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, apapun yang terjadi dengan izin Allah. Kita ngumpul sekarang izin Allah. Kita berbuat dosa izin Allah bukan? Jawab. Pencuri izin Allah tidak? Izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, tapi Allah tidak ridho. Kalau orang berbuat maksiat tidak Allah izinkan, tidak jadi. Kalau orang disayang Allah, dia mau maksiat, digagalkan. Muhammad muda sebelum jadi nabi pernah ingin melihat acara, dibuat ngantuk oleh Allah, tidak nonton karena acara itu tidak membawa kebaikan. Jadi kalau orang disukai Allah ada cirinya, dipersulit berbuat maksiat dan dipermudah berbuat taat. Dia pengen maksiat, digagalkan oleh Allah. Dia males taat, tapi dimudahkan oleh Allah. Dia tidak pengen tahajud, tapi orang tua mendoakan dia tahajud. Tiba-tiba bangun jam 3, malas bangun, alarm bunyi, alarm dimatikan, pengen ke toilet, mau tidur lagi, ngompol, jadi tahajud. Mau sedekah 2.000, yang kecabut 50.000, mau dimasukkan lagi, malu, kepaksa keluar tak. Termasuk nih FKPPI ada 100 orang, belum tentu semua pengen kesini, tapi ada yang kepaksa. Itu teh karunia Allah Pak, kepaksa jadi baik.
FKPP itu singkatan apa? Forum Komunikasi Putra Putri Putra Putri Purnawirawan. Jadi panjang, terserahlah apa aja. Saya mah jarang berdebat, Pak, kuma bapak welah ya. Berarti saya juga FKPPI ya. Alhamdulillah, anak kolong. Terima kasih ya. Kita lanjutkan dulu. Kalau orang tidak disukai Allah, jadi lancar maksiat tuh. Sekali ngicep 5 yang bogoh ya. Jadi playboy cap 2 cula. Hasilnya maksiat lancar. Mau berbuat taat susah. Ke masjid nggak jadi aja. Padahal bersepeda kuat 50 km, jogging kuat 10 km, ke masjid 20 meter tekuat. Kenapa? Karena nunggu digotong ya, dan maunya di depan imam. Tahu yang diam di depan imam siapa? Mayit. Alhamdulillah. Mau ngaji susah, mau sedekah kotak infak lewat, di Syria nanti aja di sana di samping masjid. Nanti pas ke samping masjid kadorong-dorong terjadi ngkeleh terus aja ada alasan, lunas aja pakai jajan. Sulit berbuat taat. Bedanya apa? Kalau kita dimudahkan taat, tolong dengar ini baik-baik ya. Kalau orang senang taat kepada Allah, Allah memberikan hati yang tenang, sakinah. Di sini teh adem, tenang, nyaman. Walaupun uang terbatas, tidak apa-apa. Wah, saya mah nggak punya tabungan, nggak ada masalah, karena ada Allah yang punya rezeki. Wah, bagaimana nanti? Apa yang dikhawatirkan nanti? Ada Allah yang punya segala-galanya. Tenang. Walaupun gaji sedikit, walaupun tidak punya tabungan, tenang. Walaupun makanan ala kadarnya, tenang. Karena orang yang bisa taat itu diberikan nikmat tenang di hatinya. Huwallazi anzala sakinah. Rumah sederhana tenang, mahal tenang itu tidak bisa dibeli. Itu dibelinya syariatnya hanya dengan taat. Salat, tahajud, banyak zikir, banyak berbuat baik. Tapi kalau ahli maksiat dikasih dunia, tapi jadi seperti air laut, jadi haus wae, pusing, ribet, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Nanti gimana? Itu kumaha? Capek mikirkan yang belum terjadi. Ini khas nih ahli maksiat. Ingat ke depan teh galau. Ingat yang lalu sakit, tetari masak, mendidih, sedih, kecewa, sakit. Tiap ingat yang lalu tuh sengsara. Ingat ke depan menderita, ingat yang lalu sengsara. Dan yang sekarang capek, capek pikiran, capek hati, capek badan, capek dari pagi sampai malam teh capek, nggak ada bahagianya. Allah tidak menciptakan bahagia bagi ahli maksiat, tetiasa. Riweuh, ruwet, semuanya jadi masalah. Ngomong ini jadi masalah, dengan istri jadi masalah, dengan suami jadi masalah, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga. Hal-hal remeh jadi masalah besar. Jadi si wajahnya teh kayak kerucut, riut, nggak ada bahagianya. Makin tua penyakitan weh, encok, iya ya, kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, hoyong gaya ngan hese, karena segala kerasa kurang
uang terus, uang teh kurang aja, nggak ada cukupnya, kurang, kesiksa oleh kurang, kecewa terus, jengkel terus, marah terus, ruwet terus, nggak ada bahagianya, maut weh. Matinya juga su'ul khotimah. Tidak ada cerita orang ahli maksiat bahagia, tidak ada. Bahagianya tuh fata morgana, sepertinya pi bahagiaeun padahal henteu, padahal tidak. Apakah orang yang suka selingkuh bahagia? Tidak. Ngebohong, apalagi udah bodoh selingkuh, berarti pelupa ya kan. Ngebohong teh susah hadirin. Tapi orang yang ditakdirkan oleh Allah mudah taat, sholatnya di masjid tepat waktu, berjamaah, tidak bicara kecuali bicara yang baik, hidupnya selalu bersyukur, tidak pernah ganggu orang, tidak nyakitin orang, sopan kepada siapapun, rendah hati, tidak petantang petenteng. Oh adem di sini teh, tenang. Tiap perlu rezekinya apa? Bukan ada, cukup hadirin. Ada juga nggak cukup, mas stres. Kalau orang yang baik mah tiap perlu tuh dicukupi oleh Allah, walaupun nggak ada tabungan, walaupun gaji kecil, ada weh. Tiap ada masalah, ada sendiri jalan keluarnya teh, ada weh, tidak diduga-duga. Lagi perlu ini, ada yang datang. Kita perlu sepatu, saya beli sepatu nih di Australia, kegedean, akan cukup nggak? Pas. Motor, iya motor nggak kepake, pakai aja buat ngojek, ada. Aneh tapi nyata, tiap ada masalah teh ada aja jalannya, ada aja. Dan banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Tah, kalau milih taat kayak gitu. Makanya bahagia tidak identik dengan harta, tidak identik dengan pangkat, tidak identik dengan jabatan. Bahagia tidak identik dengan penampilan, tidak identik dengan popularitas. Bahagia itu kuncinya dua, apa? Iman dan amal soleh. Jadi toswe nukirang iman mah liur. Kenapa ada orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya dua. Masih ingat apa? Satu, lemah ilmu agamanya, jarang belajar agama, jarang ke majelis taklim, jarang dengar ceramah, jarang baca Quran. Jadi ngarang we hirupna teh liur, tos bodoh ngarang pulen eta mah. Ngantosan mau teh riut. Yang pertama lemah ilmu agamanya, dan yang kedua lemah jiwanya, kalah oleh nafsu, kalah oleh males, kalah oleh amarah, kalah oleh syahwat, kalah oleh keinginan-keinginan, riut, capek. Makanya silahkan periksa sekarang ke hati masing-masing. Kalau hidupnya riut wae, yang tiga tadi masih ingat? Ingat ke depan, cemas. Ingat yang lalu, sedih, kecewa, sakit hati. Yang sekarang capek, itu ciri khasnya.